الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya mukhlisina lahuddina khunafa. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm 'idan li ibadihil mu'minin wa ja'ala fi ta'atihi izzud dunya wal akhirati li ta'iin wa fi ma'siyatihi zillud daraini lil 'asin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu atwa'ul khalqi li rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad fazal muttaqun wa khusiral mulhidunal kafirun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak ibu, para remaja pemuda, anak-anakku sekalian, jamaah salat Idul Adha Masjid Raya Al Insan yang dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali di hari yang penuh cerah, penuh rahmah barokah ini, ketika baru saja kita melaksanakan salat Idul Adha berjamaah dipimpin seorang imam dan kita semua sebagai makmumnya. Idul Adha yang mengandung nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan. Idul Adha yang mengandung nilai-nilai kepedulian sosial kepada sesama kita. Yang saat baru saja kita laksanakan salat Idul Adha itu, berharap benar kita kepada Allah. Moga-moga salat Idul Adha kita diterima, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, perlu kita garis bawahi di dalam perjalanan kehidupan manusia. Sudah begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sampai-sampai sosok ulama besar bernama Al-Imam Al-Faqih Abu Lais menyatakan, wa min na'imid dunya yakfika al-islamu nikmatan. Di antara kenikmatan-kenikmatan dunia, cukup bila mana Allah berikan nikmat Islam kepada kita. Karena memang barometernya segala aktivitas ibadah yang kita lakukan, salatkah kita, puasakah kita, hajikah kita, berkorbankah kita, semuanya akan menjadi nilai isyarat kepada Allah. Nilai keislaman inilah yang akan mengantarkan nilai ganjaran pahala atau tidaknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yang patut kita garis bawahi adalah bagaimana di saat kita merayakan hari raya kurban, hari raya Idul Adha, kita realisasikan dengan nilai-nilai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di saat kita melihat begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau sekiranya kenikmatan yang Allah berikan ini kita mau menghitung satu persatu dengan mengkalkulasikan menggunakan alat teknologi serba canggih, kita undang orang-orang yang ahli dalam ilmu menghitungnya, maka kata Allah kita tidak akan sanggup untuk mengkalkulasikannya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha.
Kalau sekiranya engkau mengkalkulasikan limpahan nikmat dari Allah, jangankan nikmat yang kita minta, nikmat yang kita tidak minta saja Allah berikan kepada kita, pasti kalian tidak akan sanggup untuk mengkalkulasikannya. Oleh karenanya di saat kita merayakan hari raya kurban ini, sebagaimana isyarat yang dinyatakan oleh Allah di dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau nikmat yang banyak. Realisasi wujud nyata. Bagaimana di saat kita merayakan hari yang mengandung nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai pengorbanan yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, Siti Hajar radhiyallahu anha. Kesemuanya ini akan melahirkan manusia-manusia yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa tengok bagaimana nilai syukurnya. Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kedudukan pangkat yang begitu hebat, martabat yang begitu luar biasa, intelektual, ilmu pengetahuan yang tinggi, tapi tidak membuat Nabi Allah Sulaiman alaihissalam sombong dan angkuh kepada Allah dan manusia. Tapi manakala Nabi Allah Sulaiman alaihissalam bersujud kepada Allah sampai meneteskan air mata, kata-kata yang patut dicontoh adalah dengan kalimat Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, berikanlah ilham kepada aku ya Allah, agar aku bisa mensyukuri segala limpahan nikmat yang Engkau berikan kepada aku ya Allah, dan agar aku bisa bersyukur kepada kedua orang tuaku ya Allah, dan agar aku bisa melaksanakan amal-amal soleh, dan masukkanlah aku ya Allah ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh melalui perantaraan rahmatmu ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha Masjid Raya Al-Insan yang insya Allah dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sifat wujud syukur pada kesempatan pagi hari ini kita nyatakan bagaimana kita bisa mencontoh pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, seorang sosok nabi yang di saat itu dinyatakan ittakhadallahu khalilan ya Ibrahim, engkau dijadikan oleh Allah sebagai khalilullah, sebagai kekasih Allah. Kenapa ya Ibrahim kamu sampai diberikan gelar khalilullah oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawaban Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, aku diberikan gelar khalilullah yang pertama karena aku lebih mementingkan perintah Allah daripada perintah yang lainnya. Kalau ini konteks selalu kita wujudkan dalam kehidupan manusia, kita bisa menerjemahkan aplikasi nilai daripada nilai syukur kita kepada Allah dengan wujud pengorbanan yang pernah dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Ketika ada satu kalimat yang begitu menarik di dalam Al-Quran, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, semalam ayah bermimpi. Kapan itu bermimpinya terjadi? Di yaumit tarbiyah, tanggal 8 Zulhijjah. Ketika itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sangsi, apakah mimpi ini datangnya dari Allah, apakah dari setan? Dia minta petunjuk kepada Allah. Ya Rabb, apakah mimpi ini merupakan wahyu yang diwahyukan oleh engkau ya Allah? Ternyata di saat tanggal 9 Zulhijjah, Yaumul Arafah, Nabi Allah Ibrahim juga diberikan mimpi yang kedua, percis mimpi yang pertama. Ternyata mengingatkan satu konteks nazarnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika malaikat-malaikat kagum dengan Nabi Allah Ibrahim. Ketika kedatangan tamu, dia menyembelih beberapa ekor kambing, sapi, onta, kekaguman malaikat-malaikat Allah. Sehingga kata Nabi Allah Ibrahim, jangankan onta, jangankan sapi, jangankan kambing, kalau toh aku memiliki anak, aku berani mengorbankan anakmu demi di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Maka inilah yang menjadi permasalahan konteks nilai syukurnya diwujudkan dalam rangka nilai-nilai pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki kita korbankan. Tujuan niat kita adalah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qarraba yaqrabu qurbanan. Arti korban itu dekat diri kita kepada Allah. Bagaimana di saat semakin kayanya kita, semakin bertambah ilmunya kita, tapi tidak membuat dekatnya kita kepada Allah. Alangkah ruginya nanti di saat kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Man izdada ilman wa lam yazdad huda wa lam yazdad ila bu'da. Siapa yang bertambah harta bendanya, bertambah ilmunya, bertambah jabatannya, bertambah kekuasaannya, tapi tidak bertambah dekat dengan Allah, berarti orang yang semacam ini akan semakin lama semakin jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sementara di saat kata satu hadis qudsi menyatakan, kalau sekiranya seluruh manusia di dunia ini, mulai dari umat Nabi Allah Adam sampai junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya mau bersyukur kepada Allah, itu tidak menguntungkan Allah. Dan sebaliknya, manakala seluruh manusia di dunia ini, mulai dari umat Nabi Allah Adam sampai junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka kufur nikmat, tidak mau bersyukur kepada Allah, itu pun tidak mengurangi kekuasaan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pakai hakikat syukur ini, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang mau bersyukur, pada hakikatnya dia telah berterima kasih kepada dirinya sendiri. Tapi bila mana dia ingkar, tidak mau berterima kasih, sesungguhnya Allah tetap maha terpuji dan maha gaya di hadapan hamba-hambanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karenanya, di dalam surat As-Saffat ayat 112 ini menunjukkan salah satu dialog yang luar biasa jamaah sekalian. Ketika Nabi Allah bilang kepada Ismail alaihissalam, wahai anakku tercinta, sudah lama ayah mendambakan engkau ya Ismail, tapi di hari Tarwiyah, di hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, ayah bermimpi, ayah diperintahkan untuk engkau menyembelihnya ya Allah. Bagaimana pendapatmu ya Ismail? Seorang ayah yang sifat demokrasi kepada anaknya, sekalipun ini perintah Allah, dia tidak langsung ambil alat penyembelih, langsung disembelih anaknya. Tapi ada dialog yang luar biasa, ilmu buat kita seorang ayah kepada anaknya. Tanya anak, fanzur mazataro, bagaimana pendapatmu ya Ismail? Sekalipun ayah cinta kepada engkau, ayah anggap engkau dambaan nanti perjuangan selanjutnya, engkau yang akan melanjutkan perjuangan ayah. Tapi Ismail, seorang anak yang dengar kata sami ayasma'u istima'an Ismail, anak yang dengar apa kata ayahnya. Dia bilang, ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, kalau memang itu perintah dari Allah, kalau itu memang wahyu yang diwahyukan oleh Allah, laksanakan ya Allah, laksanakan ayah. Ismail redha, Ismail ikhlas. Moga-moga kelak ayah menemui saya dalam golongan orang-orang yang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita jamaah sekalian? Kalau Ismail telah mencontohkan baktinya seorang ayah, baktinya kepada seorang ibunya Siti Hajar alaihi salam, ini menunjukkan betapa hebatnya pengakuan Ismail di hadapan kedua orang tuanya. Karena kita lihat sosok seorang anak, sehebat apapun kita, sehebat apapun ilmu kita, sehebat apapun jabatan yang kita miliki, tapi kalau tidak mendapatkan ridho dari orang tua kita, tidak ada apa-apanya. Ridho Allah fi ridho walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung daripada ridho orang tuanya, sementara murkanya Allah pun tergantung daripada murka dari kedua orang tuanya. Di saat kita duduk bersipuh di ruangan Masjid Jami Raya Al-Insan ini dalam rangka melaksanakan salat Idul Adha berjamaah, kita tanya kepada diri kita masing-masing,
Apa yang telah kita perbuat kepada ayah kita? Apa yang telah kita perbuat kepada ibunda kita? Bukankah kesuksesan yang kita miliki, kehebatan yang kita kuasai, tidak lain adalah merupakan tetesan jasa-jasa dari kedua orang tua kita kepada anaknya. Inilah permasalahan yang dialami. Kalau Nabi Allah Ibrahim saja mampu mengorbankan apa saja yang dia miliki, kalau Ismail saja berani mengorbankan jiwa raganya, apa yang dia miliki, Siti Hajar setuju sekalipun perasaannya begitu pilu, jamaah sekalian. Bagaimana tidak pilu ketika mendambakan Ismail beranjak beberapa tahun yang lalu? Ketika itu ada konteks ayat yang berbunyi, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zairin inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ya Rabbana, Engkau telah meninggalkan kami, tinggalkan anak istri saya di satu lembah yang tandus, tidak ada kehidupan, sulit mendatangkan air ya Allah. Tapi karena ini perintah untuk mendakwakan nilai-nilai Islam, mau tidak mau saya sami'na wa ata'na, saya lebih memilih perintah Engkau ya Allah. Padahal Ismail buah hati saya baru lahir dari perut seorang istri yang soleha. Dia mengandung sebulan, 2 bulan sampai 9 bulan. Lahir Ismail lalu ditinggalkan oleh ayahnya. Tapi di saat itulah satu doa yang dimunajahkan, Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, aku tinggalkan istri dan anakku ini ya Allah, supaya mereka adalah orang-orang yang gemar melaksanakan ibadah salat. Satu hal yang dibanggakan oleh seorang suami. Bila mana kita sukses barangkali dalam kehidupan dunia kita, kita tengok bagaimana sholat anak cucu kita, rasanya gagal jamaah sekalian. Kalau sebagai figur seorang suami, kita sholat sementara anak cucu kita tidak sholat. Kita ingin di dunia berkumpul, tapi di akhirat juga dikumpulkan oleh Allah. Bagaimana konteks Nabi Nuh alaihissalam? Dia ingin berjumpa dengan istrinya, dia ingin berjumpa dengan putranya Kan'an. Ya Rabb, kami ingin berjumpa dengan anak saya Kan'an ya Allah. Tapi kata Allah, ya Nuh, tidak bisa engkau berjumpa dengan istrimu, tidak bisa engkau berjumpa lagi dengan Kan'an. Kenapa ya Allah? Karena istrimu dan Kan'an hanya sebatas istrimu di dunia, hanya sebatas anakmu di dunia, tapi tidak menjadi istri dan anakmu di akhirat. Berbeda dengan kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai realisasi nilai syukur, bagaimana nilai syukur Idul Adha ini kita juga realisasikan syukurnya kita kepada Allah, dan juga syukurnya kita kepada kedua orang tua kita. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir, bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Insya Allah kelak kita menjadi orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah fid dunya wal akhirah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada satu amalan yang paling mulia selepas kita melaksanakan salat Idul Adha. Apa kata Nabi? Mengalirkan darah. Azimu adhayakum fa inna ala sirat mutoyakum. Satu hal yang kita banggakan di dunia ini, kita sudah punya kendaraan, mobilkah, kendaraan lainkah, motorkah dan lain sebagainya, itu kendaraan kita di dunia. Tapi sejenak kita sudah memikirkan bagaimana hewan korban inilah yang akan menjadi kendaraan kita nanti kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya hadir dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya ya Allah. Doakan saudara-saudara kita yang hari ini sedang mabit di Mina dalam rangka melontar ula wusta aqobah, mudah-mudahan haji mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha, keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terimalah ibadah korban kami ya Allah sebagai wujud nilai syukur kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mana Engkau akhiri hidup kami ya Allah, akhiri hidup
hidup kami dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbana, di satu duduk sipu kami di Masjid Raya Al-Insan ini ya Allah, dalam rangka melaksanakan salat Idul Adha ya Allah, jadikanlah hari raya Idul Adha 1445 Hijriah ini ya Allah sebagai hari raya yang mengandung nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai pengorbanan, nilai-nilai kepedulian sosial sesama kami ya Allah. Ya Rabbana, turunkanlah rahmat keberkahan kepada kami ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, berkahi anak-anak kami ya Allah, jadikan mereka Ismail yang dapat patuh kepada kedua orang tuanya ya Allah, jadikan mereka sebagai mutiara dalam kehidupan rumah tangga kami ya Allah, yang kelak kami nanti kembali ke hadirat Engkau ya Allah. Wa waladun solihun yad'ulah, kami berharap ada anak-anak yang soleh yang mendoakan kami ya Allah. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbi ja'alna muqiminas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana fil lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sigara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlikum wa dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.